Selamat pagi, anak-anak kelas 10 semua. Karena sudah waktu pembelajaran hari ini Pak akan segera mulai. Om Swastiastu. Anak-anak kelas 10 semua yang Pak banggakan, kita bertemu lagi di pembelajaran. Kan tetapi sebelum memulai pembelajaran, Pak ada beberapa barangkali pengumuman, ada mungkin beberapa hal yang perlu Pak sampaikan. Silahkan anak-anak simak. Yang pertama, anak-anak, Pak ada pengumuman untuk kalian semua berkaitan dengan pelaksanaan ulangan tengah semester. Ada yang nyebutnya ulang tengah semester atau UTS, ada juga penilaian tengah semester atau PTS. Nah, karena anak-anak baru pertama kali mengikuti UTS di sekolah ini, nah tidak ada salahnya Pak sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk UTS itu sesuai jadwal akan dibuka atau akan mulai hari Senin depan, Senin tanggal 12 Oktober. Itu pertama. Yang kedua, anak-anak, kalian bisa cek di e-learning-nya masing-masing, pasti sudah muncul ulangan tengah semester ganjil. Di sana sudah ada semua, dari hari Senin sampai hari Minggu kayaknya 7 kali ya. Tanggal 12 sampai tanggal 19. Nanti coba dicek. Barangkali kalau sudah kalian cek ternyata tidak ada, tolong segera diinfo. Tolong chat Pak secara pribadi. Kalau di e-learningmu tidak muncul ulangan tengah semester. Tapi kalau sudah muncul, ya tinggal nunggu tanggal 12 Oktober saja. Ya. Sekali lagi, anak-anak kelas 10 semua, untuk ulangan tengah semester, itu akan kita mulai tanggal 12 Oktober. Yang kedua, jumlah mata pelajaran sesuai jadwal di sana adalah 1 hari anak-anak akan dapat pelajaran atau UTS itu sebanyak 3 mata pelajaran yang berbeda. Nah, jadwalnya persis kayak jadwal video conference ini. Ya, kayak jadwal meeting hari Senin dapatnya agama, ada sanitasi, itu juga jadwal. Nanti lengkapnya anak-anak cek yang jelas. Setiap hari itu ada 3 pelajaran. Udah ya. Kemudian untuk durasi waktu, anak-anak, durasi waktu itu seperti biasa, 1 pelajaran saat UTS itu adalah anak-anak dikasih waktu 35 menit. 35 menit. Nah, ini ada pengecualian. Bentar dulu, untuk waktu, untuk jumlah soal, itu adalah sama seperti ulangan harian seperti biasanya, adalah 30 soal per pelajaran, waktunya 35 menit. Dah. Kemudian untuk pengecualian mata pelajaran matematika, itu waktunya tetap 35, soalnya 15. Nah, nggak logis juga ya, kalau matematika waktunya 35 menit, soalnya sama 30 semua, pasti anak-anak juga bingung ngerjakan. Berikutnya, di bahasa Inggris, anak-anak, di bahasa Inggris itu ada namanya tes listening. Nanti untuk listening itu seperti apa? Listening itu ada ada soal 15, kemudian kamu klik play audionya, dia ngomong was-wis gitu, dia ngomong bahasa Inggris, habis itu kamu jawab. Nah, itu listeningnya ya. Jadi, lagi di bahasa Inggris nanti ada 15 soal listening, kurang lebih. Caranya jawab gimana? Ya udah, tekan tombol play di audionya, dia ngomong kan, was-wis gitu dia ngomong kan. Habis itu kalian jawab. Nah, untuk latihan anak-anak, listening itu adalah standar untuk ujian nasional. Kayaknya di SMP ada ya, Pak kurang tahu, tapi kalau di SMK itu adalah standar ujian nasional, bahasa Inggris ada listening. Tidak ada salahnya dari kelas 10 kita belajar, selain membaca, kita juga belajar mendengarkan dalam bahasa Inggris. Ya.
Kalau pertanyaan anak-anak adalah listening itu dipakai untuk apa, untuk kapan, biasanya listening itu akan dipakai di kelas 12 saat ujian nasional. Nah, dari sekarang kita pelajari, kita latihkan setiap ulangan tengah semester, anak-anak pasti diberikan listening 15. Nah, itu kemudian di bahasa Inggris, listeningnya 15, apa namanya, soal-soal seperti biasa, readingnya ada 25. Totalnya soal bahasa Inggris itu 40, tapi waktunya adalah 1 jam, 60 menit. Khusus bahasa Inggris waktunya 60, soalnya 40, listening 15. Kemudian soal-soal seperti biasa, soal reading itu sebanyak 25. Ya. Nah, khusus untuk matematika, waktunya 35, soalnya 15. Ya. Nah, itu semoga bisa anak-anak pahami. Kemudian, untuk ulangan tengah semester, anak-anak yang bahasa Inggris, kalau kamu misalnya mau dengerin listeningnya pakai headset juga silahkan, mau loudspeaker juga silahkan, langsung di HP-nya, di laptop, dan sebagainya, itu silahkan. Ya, itu tergantung nyamannya kayak apa aja. Kemudian untuk gini juga, untuk akses e-learning, anak-anak, barangkali kalau hari ini, saat ini kamu akses, kayaknya nggak bisa dibuka karena ada yang memperbaiki internet di depan sekolah, kayaknya internetnya mati itu yang ke server, itu juga akan nyala sendiri. Nah, untuk ngaksesnya, pakai nyamannya aja. Misalnya kalau kamu nyamannya buka dari Google, silahkan. Kamu nyamannya pakai aplikasi itu, aplikasi Moodle-nya yang diinstal dari Play Store, silahkan. Atau barangkali kalau ada yang punya laptop di rumah, ada yang punya komputer, itu pakai di sana juga silahkan. Pakai nyamannya aja. Ya. Kemudian, untuk listening juga, kalau nyamannya, kayaknya saya pengennya pakai headset, silahkan. Saya pengennya senangnya loudspeaker, silahkan. Itu untuk di bahasa Inggris. Berikutnya, untuk jam anak-anak, untuk ulangan tengah semester, itu jamnya dibuka seperti biasa, jam 6 pagi. Anak-anak sudah bisa jawab UTS jam 6 pagi sampai jam 23.58 malam. Ya, durasinya sangat panjang, jam 6 pagi, jam 6 baru bangun sampai anak-anak mau tidur lagi. Itu ya, jam 6 pagi sampai jam 23.58, jam 12 peteng, kurang 2 menit. Dengan harapan kita tidak menerima alasan apapun, Pak, saya sibuk. Masa iya jam 6 pagi sampai jam 23.58 malam itu sibuk, nggak masuk akal kan? Nah, dengan harapan juga anak-anak bisa ngatur waktu. Oke, ini ada yang banyak sekarang purnamo, banyak yang udalan, siapa tahu udalnya pagi, siangnya anak-anak bisa jawab, atau sampai sore, malamnya dijawab. Ya, gimana caranya biar keduanya jalan, sebagai siswa jalan, sebagai anak juga jalan, bagian dari keluarga juga berjalan. Kalau kamu hanya fokus belajar aja, nggak pernah bantu orang tua, nggak pernah ikut kegiatan yang lain, nggak enak juga kan? Atau kebalik, fokusnya bantu orang tua aja, atau fokusnya adalah barangkali ada yang sambil bekerja di rumahnya bantu-bantu orang tuanya, tapi nggak pernah belajar, nggak enak juga. Jalan tengah lah, belajarnya nomor 1, bantu yang lain juga, jangan sampai mengorbankan waktu belajar. Jadi sekali lagi, anak-anak, untuk jam bukanya itu jam 6 pagi sampai jam 23.58. Sudah ya? Nah, kemudian nanti anak-anak atur mau dikerjakan jam berapapun silahkan. Cuman nanti tantangannya adalah UTS itu diikuti oleh kelas 10, 11, 12. Kelas 10, 11, 12, kalau itu di total jumlahnya adalah 1.135 orang. Nah, bayangkan kalau itu online-nya barengan, apa yang terjadi ya? Nah, caranya gimana? Ini Pak ingetin, karena baru pertama kali, kalau kakak kelasnya yang 11-12, dia sudah bisa ngatur. Begitu dia lihat
kelas 10 berapa yang online, kelas 11 berapa yang online, kelas 12 berapa yang online. Kalau banyak yang online di atas 400, dia pasti mundur. Nanti aja, nggak usah saya berebut, gitu. Atau banyak juga cerita yang disampaikan kakak kelasnya, mendingan saya buat pagi aja. Pagi begitu baru bangun, saya nerek buat jam 6.30, jam 6, sampai situ sampai jam 6.35, terus naik sampai jam 7, begitu kosong saya buat biar saya sendiri pakai servernya. Biasanya kepadatan traffic, kepadatan yang make itu adalah pas setelah jam makan malam, jam 7, 8, 9, setengah 10 malam itu pasti banyak yang make. Biar nyaman, biar nggak macet, silahkan cari di sana waktu yang lain. Ya, Pak sering mengatakan kalau waktu normal jalan raya Ubud itu macet, kita nggak mungkin nyalahin jalannya, apalagi nyalahin pengguna jalannya. Kita dong nyari jalan yang lain. Misalnya pengen ke Mas, habis itu lewat jalan Ubud macet, mungkin kita lewat Penestanan dulu, atau mungkin lewat jalur yang lain gitu. Sama kalau agak sorenya banyak orang, mungkin jamnya kita atur. Gitu ya, yang jelas kita sudah siapin dari jam 6 sampai jam 23.58. Berikutnya, yang bisa anak-anak kerjakan adalah mata pelajaran yang sesuai dengan jadwal saja. Hari Senin misalnya adalah agama, sanitasi, dan lagi satu misalnya matematika, itu misalnya dicek jadwalnya, Pak kan nggak hafal semua jadwalnya. Berarti hanya pelajaran itu aja yang kebuka, pelajaran yang lain pasti nggak bisa dikerjakan. Nggak usah panik, Pak, kok error nggak? Memang kekunci gitu ya. Bukan HP-nya yang error, bukan e-learning-nya yang error, tapi memang kekunci gitu. Udah. Kemudian ada juga yang perlu Pak sampaikan. Saran atau mungkin tips untuk anak-anak. Pertama, Pak paling sering mesen ke kamu semua, jangan anak-anak buat ulangan atau buat tugas atau apalagi buat ulangan tengah semester itu last minute. Last minute yang Pak maksud di mana? Oh, tutupnya jam 23.58. Saya buat jam 11 malam aja. Atau jam setengah 12 malam aja, trek semua. Tiba-tiba, siapa tahu listrik di sekolah mati. Bayangkan, listrik di sekolah itu mati, nggak bisa ngapa-ngapain kan? Kayak sekarang, internetnya mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Silahkan diatur waktunya. Prinsipnya gimana? Lebih cepat, lebih baik. Nah, nggak usah nunggu terakhir. Sama kayak kemarin kan ada kasus siswanya, Pak, saya sudah buat jawabannya, saya mau kirim. Dia kan tutupnya jam 23.58, saya mau kirim jam 10 malam. Tiba-tiba Pak, saya ketiduran. Begitu saya bangun sudah jam 6 pagi, tugasnya perdui, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, untuk tengah semester seperti itu teknisnya. Kemudian ada juga yang nanya beberapa waktu yang lalu, Pak, buatnya harus urut sesuai jadwal. Nah, maksudnya adalah misalnya jam pertama itu bahasa Indonesia, apakah saya harus buat bahasa Indonesia dulu? Silahkan. Kamu yang atur. Yang penting selama satu hari itu habis ketiganya. Kenapa dibebaskan? Karena kita menyadari betul ada siswa yang pola pikirnya dari gampang ke susah. Misalnya pelajarannya adalah bahasa Indonesia, agama, matematika. Akan ada siswa yang ngerjakan, atau misalnya gini, pelajarannya adalah bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Inggris, itu misalnya. Akan ada siswa yang beranggapan, saya kerjakan yang gampang aja dulu. Saya kerjakan bahasa Bali aja dulu. Habis itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ada juga siswa punya pemikiran, buat aja yang paling susah dulu. Nanti kan lebih menggampangkan, buat bahasa Inggris dulu. Nah, makanya anak-anak dikasih kebebasan, yang penting selesai selama kurun waktu jam 6 pagi sampai 23.58 itu ketiganya mau ngambil apapun duluan sama saja. Paham ya? Nah, berikutnya untuk UTS, jadi karena dilakukan secara online, biasanya anak-anak ada beberapa kendala
itu sudah sering muncul baik di ulangan harian maupun di UTS, tiba-tiba tidak bisa di next. Tiba-tiba siswanya bilang kayak main game aja, siswanya bilang, "Pak, ulang saya nge-lag, Pak." Nah, kalau terjadi seperti itu, penanganannya gimana? Nah, anak-anak simak, penanganannya yang pertama itu nggak usah panik, itu dulu. Ya, nggak usah panik. Yang kedua, begitu ngancel dan lain sebagainya, nggak usah panik. Kemudian lakukan adalah coba di close, habis itu buka lagi, close, buka ulang. Terus jawab saya gimana Pak? Jawab saya hilang, enggak, udah kesimpan. Ya, habis itu buka ulang, pasti dia jalan seperti biasa. Kenapa bisa nge-lag seperti itu Pak? Tiba-tiba mungkin bisa saja sinyalnya keputus beberapa detik, atau paket datanya keputus beberapa detik. Bisa, karena pakai sinyal ya. Kalau yang ke server kayaknya sih enggak, karena pakai kabel. Caranya seperti itu, begitu ngancel nggak bisa di next, nggak usah panik. Kemudian coba lakukan penanganan pertama yang bisa kamu lakukan adalah silakan di-close saja dulu semua dari HP-nya atau laptopnya, habis itu buka ulang dari awal. Nah, cepat biar nggak habis waktunya. Berikutnya, kalau ada seperti itu. Tapi yang terjadi di siswa adalah begitu ngancel, dia sibuk screenshot kirim, Pak ini gimana? Ya kalau Pak bawa HP, kalau enggak waktunya habis, nggak kejawab gitu. Tanganin dulu seperti itu, nggak usah panik. Terus buka ulang. Nah, biasanya sudah langsung jalan. Berikutnya, Pak, kalau ulangan saya ngancel, ulangan harian atau UTS saya ngancel, Pak, habis itu saya udah panik, nanya lain-lain sebagainya, waktunya tetap jalan? Iya, waktunya tetap jalan. Terus Pak, kalau ngancel itu waktunya jalan, nah habis itu nanti ada tambahan waktu? Enggak ada. Makanya Pak sudah sampaikan strateginya gimana. Kalau ngancel, nggak usah panik, langsung di-close, buka ulang, masih ngancel lagi, nanti baru silahkan ajukan reset. Pengajuan reset, Nana, silahkan lengkapi formnya, biar gampang Pak ngecek gitu. Pak, tolong direset Pak ulangan saya. Itu kan sulit Pak nyari. Ulangnya apa? Siapa nama siswanya? Guru yang ngajar siapa? Kelas berapa? Kan sulit kan? Nah, silahkan kalau misalnya sudah ditangani, habis itu masih ngancel ulangan tengah semesternya, silahkan anak-anak ajukan reset biar Pak cek dulu rekamannya. Kalau memang rekamannya menunjukkan itu karena ngancel, Pak akan pasti bantu untuk ngeset. Kalau di reset ya kamu jawab ulang, ya kan? Nah, kalau memang di hasil rekamannya menunjukkan tidak terjadi seperti itu, Pak tidak mau reset. Yang paling Pak percaya adalah hasil rekaman. Begitu kamu nekan attempt quiz atau jawab ulangan, server sudah ngerekam apa yang kamu lakukan. Mungkin nanti kalau di kelas barangkali saya sering tunjukkan rekaman siswa. Misalnya jam 8.30 detik ke-26 dia ngeklik soal nomor 1. Diklik jawaban A, habis itu diam, diklik jawaban B, diklik jawaban C, akhirnya jawab yang dikirim adalah E, gitu misalnya. Nah, kerekam semua. Jadi, kalau besok ada seperti itu, tolong segera ngirim pengajuan reset. Kalau misalnya waktunya masih dan memang benar ada permasalahan, tiba-tiba paketnya habis, tiba-tiba internetnya di rumah mati, listriknya mati, itu kan nggak kita bisa prediksi kan? Itu bisa ajukan reset, nanti Pak reset. Makanya saran Pak pertama gimana? Jangan buat ulangan apapun itu last minute. Bayangkan jam 10 malam kamu buat, habis itu ngancel, atau habis itu paketmu habis, gimana paniknya. Ajuin reset, Pak sudah tidur, nggak bisa ngereset kan. Bayangkan ngesetin orang gurunya udah tidur jam 10 malam gitu. Ya, kalau kamu yakin sudah lancar ya nggak ada masalah. Nah, itu untuk di UTS. Kemudian Pak juga tambahkan, barangkali Pak untuk UTS apakah ada remedi? Untuk UTS tidak ada remedi. Berapapun hasilnya itu kepake. Syukurnya anak-anak karena belajar dari rumah, situasi juga seperti ini, tidak kita patok batas minimal. Kalau kemarin tahun semester lalu sebelum Geona ini menyerang, Geona ya, sebelum Geona menyerang, kita dari sekolah netepin
nilai minimal. Nah, katakanlah di semester genap kemarin, jika ada siswa memperoleh nilai ulangan tengah semester kurang dari 50 sebanyak 5 pelajaran atau lebih saat rapotan orang tuanya ke sekolah. Itu kalau waktu normal. Sekarang karena tatap muka nggak bisa, habis itu dari rumah jarang-jarang. Kadang meetingnya 10 kali, siswanya ikut 2 kali, 8 kalinya bolos. Habis itu meeting, videonya nggak ditampilin, entah kemana, dia login aja, siswanya entah kemana. Ya, itu salah satu kelemahannya. Kemudian nggak ikut meeting, nanti download videonya di channel sekolah, habis itu nggak diputar dan sebagainya ya. Tapi karena situasi seperti ini, berapapun nanti nilainya, itu yang akan digabungkan dengan pelajaran ya dengan nilai yang lain. Nah, kalau masih normal seperti kemarin, di UTS sama ulangan umum pasti dipanggil orang tuanya. Biar kelihatan itu siswanya anaknya di rumah bilangnya belajar. Bantuin bersihkan rumah. Nggak bisa Pak, masih buat PR, mau ngirim. Bantuin mindahin ini nggak bisa, mau kerja kelompok. Ternyata hasilnya nggak bagus, biar diketahui juga sama orang tua. Tapi sekarang, karena situasi seperti ini, berapapun hasil UTS-nya, itu yang kita pakai digabung dengan nilai yang lain. Ya, nah harapan Pak anak-anak nanti tidak ada siswa yang nilainya terlalu rendah. Kalau bisa ya silahkan berusaha semaksimal mungkin di rumah, gunakan segala daya dan upayanya. Gurunya tidak tahu. Pak bukan mengajarin nggak baik, nggak seperti itu. Anak-anak kerjakan dari rumah. Kalau kamu bertanya sama orang lain, apakah Pak tahu? Enggak kan? Kalau kamu lihat buku, apakah gurunya tahu? Enggak. Atau yang ekstrim, kalau kamu dibuatin sama orang lain, gurunya tahu? Enggak. Itu ya. Kemudian, untuk UTS sih, itu aja yang Pak sampaikan. Barangkali Pak buka kesempatan 2 menit, barangkali kalau ada yang mau tanyakan, tolong angkat tangan terkait dengan UTS-nya. Yang jelas, Pak simpulkan, UTS dimulai tanggal 12 Oktober ini. Jamnya sudah dibuka jam 6 pagi sampai jam 23.58 malam. Jam 11.58 malam. Dari jam 6 pagi sampai jam 11.58 malam. Waktu juga tadi sudah, 1 harinya 3 pelajaran, bebas kamu kerjakan, apapun yang kerjakan di awal boleh, silahkan, yang penting ketiganya kejawab. Untuk jumlah soal juga sudah tadi Pak simpulkan, soal jumlahnya 30, waktunya 35. Khusus untuk pelajaran matematika, waktunya 35, soalnya 15. Khusus mata pelajaran bahasa Inggris, ada listening 15, soal biasa 25, total soalnya adalah 40, waktunya 60 menit. Yang lain waktunya 35. Ya. Kemudian untuk UTS tidak ada remedi, berapapun nilainya itu dipakai, digabungkan dengan nilai ulang harian, dengan tugas untuk nanti di raport. Berikutnya, saran tadi sudah, jangan buat last minute, atur waktunya, ya, kalau besok ngancel dan lain sebagainya, segera close, buka ulang, kalau masih seperti itu, nanti ajukan set. Ya, itu saja anak-anak. Kalau ada yang bertanya, tolong tunjuk tangannya sebelum Pak bahas sedikit materi untuk anak-anak persiapan ulangan tengah semester. Silahkan untuk UTS-nya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, Pak tunggu mungkin 30 detik. Kalau memang nggak ada yang tunjuk tangan, Pak anggap sudah ngerti, sudah paham, dan selamat menempuh UTS. Semoga nanti lancar, hasilnya juga bagus. Nih. Aman ya? Aman? Oke, ada yang ngangguk juga, ada yang ngasih Pak jempol, ngeliatin jempolnya ya. Nah, kalau sudah aman, jadi seperti itu, untuk UTS, teknis UTS Pak
selesaikan atau Pak cukupkan di sambil jalan. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan nanti chat aja, nggak apa-apa di Telegram. Silahkan. Jadi Pak sering menyampaikan kamu semua apa namanya, kalau agak lama belum kebales, tolong ditunggu aja, pasti Pak bales. Ya, jangan kayak anak kecil, Pak, tolong dibalas, Pak, dibalas, Pak. Habis itu ngirim P. Ini ngapain siswanya gitu ya. Nah, ya itu positif thinking aja gitu. Kalau misalnya udah lebih sejam, habis itu gurunya online, mungkin belum dibalas, barangkali numpuk chatnya, habis itu di chat lagi, nggak apa-apa. Jangan kerahuan. Sampai kemarin pun Pak masih ngadepin siswa yang kerahuan, ngirimnya P 4 kali, P, itu dikirim 4 kali. Nggak di Telegram saya, nggak di WA saya, P. Pokoknya kalau saya online, pasti saya balas gitu aja. Nggak usah kerahuan, Pak tolong Pak di reset Pak, nanti mau perdu. Nah ini apa saya? Ya oke, kalau sudah Pak ke materi minggu lalu itu Pak sudah bahas dengan kalian tentang syarat-syarat atau apa namanya personel administrasi. Nah barangkali Pak ada beberapa pertanyaan. Mungkin 2-3 pertanyaan Pak akan sampaikan hari ini. Seperti biasa yang bisa jawab, Pak akan tandai ini di daftar nilai sebelum ke materi. Silahkan, tapi Pak balik ya, biasanya Pak ngasih pertanyaan, baru anak-anak tunjuk tangan. Sekarang nunjuk tangan dulu, baru Pak kasih pertanyaan. Silahkan, mungkin Pak minta 3 orang yang kayaknya bisa jawab tentang materi minggu lalu. Silahkan angkat tangan. Oke, pertama Pak kasih kesempatan nih Kadek Saras. Silahkan jangan Dek. Sudah, yang Pak tanyakan pada Saras itu apa yang dimaksud dengan promosi? Promosi peningkatan jabatan. Peningkatan jabatan. Lengkapin. Promosi adalah. Nah, yang minggu lalu Pak bahas, promosi itu apa? Atau demosi. Demosi itu apa? Penurunan jabatan. Penurunan Jabatan. jabatan. Atau lengkapnya memindahkan karyawan dengan menurunkan jabatannya. Gitu ya. Oke, siapa tadi namanya? Saras Nataliani gitu ya. 10 AP5. Oke. Yang kedua, Priana Mas, mana nih Priana? Kok hilang? Oh nih, Priana Mas. Silahkan, Priana. Sudah? Sudah. Priana Mas Dewi kelas sampai berapa? 6. Absen berapa? Absen 25. Absen 25. Oke, minggu lalu ikut? Priana? Ya, Pak. Ya, pertanyaan Pak, apa yang dimaksud dengan staff? Ya, staff. Orang yang melakukan pekerjaan. Orang yang Melakukan pekerjaan. Orang yang melakukan pekerjaan. Nah, bisa dilengkapi lagi dikit aja. Staff itu apa? Pembantu asli. Pembantu Ya, ahli. tenaga ahli yang cukup dan mampu dalam bidang-bidangnya. Nah, oke, terima kasih. Berikutnya, Desa Nyoman Tria Dianawati. Desa? Ya. Waktu ini ikut? Ikut, Pak. Ikut, oke.
Pak tanyakan yang gampang aja. Sebutkan 4 persyaratan kepribadian. Contoh persyaratan kepribadian, 4 saja. Persyaratan pengetahuan, persyaratan keterampilan, maaf Pak, tadi salah. Ya, Loyalitas, tekun dan rajin, kesabaran, kerapian, dapat menyimpan rahasia. Bisa diterima, loyalitas Pak? itu apa ya? Loyalitas itu apa, Lisa? Loyalitas yaitu kesetiaan terhadap perusahaan. Kesetiaan pada perusahaan. Terima kasih. Ya. Berikutnya, Gustiayu Dita. Silakan. Gustiayu Iya, Dita. Pak. Oke, Iya, Pak. Gustiayu beberapa minggu yang lalu ikut? Ikut, Pak. Ikut. Oke, Pak tanyakan apa itu manajer? Manajer ialah pimpinan pelaksanaan kerja atau orang-orang yang memimpin penyelenggaraan kerja, menggerakkan orang lain, mendayagunakan uang, mesin, alat, dan sarana lainnya. Yudita ini AP berapa? AP6. AP6, absen 9 ya. Oke, terima kasih Ya. Yud. Berikutnya nih Ketut Widiani. Silakan. Udah, Pak. Ketut Widiani beberapa waktu yang lalu ikut? Ikut. Nah, Pak tanyakan apa yang dimaksud persyaratan pengetahuan? Persyaratan pengetahuan ini biasanya diukur dengan tingkat pendidikan formal ataupun ijazah yang dimiliki. Nah, bisa ngasih contoh pendidikan formal itu contohnya apa? Seperti D1, tamatan SMK atau tamatan SMA. Nah, SMA, SMK, D1 gitu ya. Terima kasih, Widiani, AP7 ya. Ya. Berikutnya, Bunga Widyasari. Dengar ya? Ya, Pak. Pak tanyakan apa itu rekrutmen? Rekrutmen yaitu usaha untuk mencari dan memengaruhi tenaga kerja agar mau melamar pada lowongan kerja dalam suatu usaha perusahaan. Rekrutmen berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk mengisi jabatan tersebut. Iya, oke. Itu rekrutmen ya. Terima kasih, Bunga. Ya, lagi 2 aja. Sudah 6 orang. Lagi 2. Yunika. Udah, Pak. Oke, Yunika sudah. Pak tanyakan apa yang dimaksud dengan kesabaran? Kesabaran merupakan seperti tidak cepatnya putus asa. Nah, tidak cepat putus asa ya. Oke, gampang ya. Yunika. Lagi 1 terakhir yang cowok. Ada nggak ini yang cowok? Halo, yang cowok. Nah, ini sudah. Ini laki-laki. Widi Nugraha. Halo, Pak. Ya. Widi beberapa minggu yang lalu ikut? Ikut. Nah, apa itu pemberhentian personel? Pemberhentian personel ialah kegiatan pemutusan atau penghentian memberikan hak dan kewajiban dari perusahaan kepada seorang karyawan. Contohnya? Contoh pemberhentian itu apa? Pemberhentian secara hormat. Pensiun. Pensiun lagi. PHK. Oke, itu aja. Dek Adi Putra, P10. Ya, Pak. Nah, Adi Putra, P10. Sebentar. Pak tanyakan yang gampang aja. Tugas kegiatan administrasi. Coba sebut dan jelaskan 3 saja.
Yang pertama, filling atau rekap adalah tugas dalam sebuah kantor yang meliputi surat domisili, bukti transaksi yang telah dilakukan, dan surat berharga atau aset perusahaan. Yang kedua, menjawab telepon masuk adalah tugas yang harus dipahami sebagai penyedia pelayanan maupun jasa serta mampu mempunyai kode etik dalam menjawab semua telepon yang masuk ke perusahaan. Yang ketiga, pembuatan surat adalah tugas yang harus diurus sebagai salah satu keputusan perusahaan, yaitu berupa surat-surat yang berhubungan dengan penyelenggaraan perusahaan. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Adi Putra. Terakhir, yang cowok lagi satu, silahkan. Yang merasa cowok, angkat tangannya. Silahkan. Yang merasa cowok, halo cowok, nggak ada cowok nih, muridnya cewek semua. Ah, Wahyu. Oke, sudah ada. Wahyu AP4. Wahyu, silahkan. Wahyu, silahkan di-unmute dulu. Oke, nggak kedengaran ya, Wahyu? Oke, cowok yang lain lagi satu aja sebelum Pak akhiri. Yuk, yang cowok, silahkan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang cowok, cewek pun bisa. Silahkan, yang cewek angkat tangan lagi satu aja sebelum Pak akhiri. Oh, ini sudah ada. Eka Putri Widari. Ya, Pak. Sudahkah? Eka beberapa minggu yang lalu ikut? Ikut. Oke. Yang Pak tanyakan, gampang saja. Apa yang dimaksud dengan manajerial? Perlu, Pak. Ya. Manajerial ialah orang yang memimpin pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi manajemen. Orang yang melaksanakan Fungsi manajemen. Oke. Terima kasih Putri Eka. Anak-anak yang lain yang belum kebagian mungkin nanti di pertemuan berikutnya karena sudah waktu untuk pertemuan hari ini. Pak cukupkan dulu, semangat untuk UTS-nya, semoga nanti lancar, nilainya juga bagus, silahkan atur waktunya, biar jalan semua kegiatan di rumah jalan, UTS-nya juga jalan ya, termasuk ulangan harian yang lain, soal pelajaran apapun, tugas-tugas segera dikirim, pokoknya prinsipnya sederhana aja, lebih cepat selesai, lebih baik ya. Nah, karena sudah waktu, untuk pertemuan kali ini, Pak akhiri, Sinab Antuk Pramasanti, Om Santi 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 Om.